wabarakatuh. Hai Sobat ASN, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Uli Nabila Fitri, ahli media kebidanan, NIP 1991 11 28 202 506 2003. Jabatan saya adalah bidan terampil di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. R. Harjanto Balikpapan, unit kerja Ruang Maternitas Nastiti. Saya peserta Latsar CPNS Aderindam 12 Tambun Bungai angkatan tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan learning journal terkait pengalaman pembelajaran yang saya jalani, mulai dari MOOC, melalui Smart Bangkom atau Sibangkom, pembelajaran sinkronus dan asinkronus, hingga pelaksanaan agenda 3, serta refleksi dan rencana penerapannya dalam tempat kerja. Yang pertama, pengalaman pembelajaran melalui Sibangkom. Tahap awal pembelajaran saya dimulai melalui platform Smart Bangkom atau Sibangkom. Sistem ini sangat membantu dalam memahami kerangka besar pelatihan secara mandiri, fleksibel, dan terstruktur. Metode asinkronus melatih saya untuk belajar secara mandiri dan reflektif. Saya dapat mengulang materi, mencatat poin penting, serta mengaitkannya dengan kondisi nyata di unit kerja saya. Dari sisi substansi, saya memahami bahwa ASN harus berlandaskan nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya menyadari bahwa pengembangan kompetensi bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus. Pembelajaran sinkronus dilakukan secara daring melalui pertemuan virtual bersama fasilitator dan Widya Iswara. Pada sesi ini terjadi interaksi langsung berupa diskusi dan tanya jawab. Melalui sesi ini, pemahaman saya terhadap materi menjadi lebih mendalam. Diskusi kelompok membuka wawasan saya karena dapat mendengar sudut pandang peserta lain dari berbagai latar belakang. Berikutnya, pembelajaran asinkronus. Asinkronus sementara ini pembelajaran memberikan ruang untuk mengerjakan tugas, melakukan refleksi, dan memperdalam materi secara mandiri. Model ini melatih saya untuk berpikir kritis serta mengevaluasi peran saya sebagai ASN, khususnya sebagai bidan maternitas dalam memberikan pelayanan yang optimal. Yang ketiga, pembelajaran agenda 3. Memasuki agenda 3, pembelajaran menjadi lebih aplikatif dan kontekstual. Materi ini disampaikan oleh Widya Iswara kami, Bapak Muhammad Aras, Sarjana Fisioterapi. Terima kasih untuk Bapak yang telah menjelaskan materinya dengan sangat jelas, dan juga slide yang disajikan sangat bagus, serta penyampaiannya yang sangat jelas. Itu membuat kami memahami materi dengan sangat baik, sehingga kami bisa memahami substansi yang disampaikan. Pada agenda 3, kami mempelajari tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Pertama, manajemen ASN. Saya memahami bahwa ASN harus bekerja secara profesional, berbasis kinerja, dan menjunjung tinggi sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, Smart ASN. Dalam materi Smart ASN, kami mempelajari berbagai tantangan dalam era digital, termasuk hoax, cyberbullying, revenge porn, doxing, cyberstalking. Selain itu, kami juga mempelajari 4 pilar literasi digital, yaitu digital skill atau kecakapan menggunakan media digital, digital culture, budaya bermedia digital, digital ethic, etika dalam penggunaan media digital, serta digital safety, keamanan dalam bermedia digital. Saya memahami bahwa ASN di era digital harus mampu beradaptasi, bijak menggunakan media, serta menjaga integritas dalam ruang digital. Yang keempat, eye-opener selama agenda 3. Hal yang menjadi eye-opener bagi saya adalah kesadaran bahwa perubahan besar dimulai dari perubahan pola pikir. Saya menyadari bahwa ASN adalah pelayanan publik, bukan untuk dilayani. Profesionalisme bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga sikap dan tanggung jawab.
Setiap pekerjaan, sekecil apapun, berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Saya juga merefleksikan bahwa selama ini terkadang kita bekerja karena rutinitas. Saya memahami melalui agenda 3 bahwa setiap tugas harus memiliki orientasi hasil dan manfaat nyata. Yang kelima, rencana penerapan di tempat kerja. Sebagai bidan maternitas, saya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang responsif dan solutif, menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap tindakan, terus meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran berkelanjutan, membangun komunikasi serta kolaborasi yang harmonis dengan rekan kerja, beradaptasi terhadap perubahan, dan mendukung inovasi pelayanan kesehatan. Saya berkomitmen menginterpretasikan nilai-nilai berakhlak dalam setiap tindakan dan keputusan yang saya ambil. Pembelajaran melalui dari MOC, Sibakom, pembelajaran sinkronus dan asinkronus, hingga agenda 3 memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Saya tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter serta penguatan komitmen. Sebagai ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan. Semoga ilmu dan nilai yang saya peroleh dapat saya implementasikan secara konsisten demi kemajuan organisasi dan pelayanan terbaik pada masyarakat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan semua teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.